Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Masih bersama saya Satimin Jati di Pusat Arsip Indonesia. Mohon maaf, saya menggunakan masker karena hari ini saya ada di kantor, jadi saya perlu menggunakan masker sebagai bentuk peran serta kita, setiap kita untuk menjaga diri dan menjaga lingkungan terhadap penyebaran. Baik, kita masih ada di rubrik belagu. Kita masuk kepada bab ke-7 atau bagian ke-8 dari belagu. Dan topik bahasanya adalah organisasi profesi dan peran serta masyarakat. Jadi undang-undang mengatur bahwa peran organisasi profesi dan peran masyarakat itu diatur dalam undang-undang kearsipan. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah organisasi profesi. Undang-undang mengatur mengenai organisasi profesi kira-kira begini. Arsiparis itu dapat membentuk organisasi profesi. Bunyinya dapat. Jadi artinya diberikan ruang, walaupun tidak harus, diberikan ruang untuk membentuk organisasi profesi. Kalau di Indonesia organisasi profesi arsiparis namanya Asosiasi Arsiparis Indonesia atau disingkat sebagai AAI. Nah, pengaturan mengenai organisasi profesi ini diserahkan kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi profesi itu. Nah, kalau di level Indonesia ada AI, barangkali di level lokal atau skup-skup kecil di kementerian dan lembaga juga ada, dimungkinkan adanya organisasi profesi, itu dimungkinkan. Misalnya di Arsip Nasional sendiri, di lingkup kecil itu Ikatan Arsiparis ANRI, jadi organisasi profesi pada lingkup ANRI, lingkup kecil. Jadi itu sekilas mengenai organisasi profesi. Nah, oh ya, saya lupa mengingatkan teman-teman yang sudah menonton tapi belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu channel ini, dan jangan lupa aktifkan notifikasinya untuk mendapatkan informasi terupdate yang ada di Pusat Arsip Indonesia. Baik, kita lanjutkan ke bahasan berikutnya, yaitu peran serta masyarakat. Jadi peran serta masyarakat itu di dalam undang-undang setidaknya ada 3 kapasitas yang saya akan menyebutnya sebagai 3O. Yang satu adalah perorangan atau orang. O pertama adalah orang atau perorangan. Yang kedua, O kedua adalah ormas. O ketiga adalah orpol, organisasi masyarakat, organisasi politik. Jadi 3 kapasitasnya. Nah, ruang lingkup yang dimungkinkan untuk masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan kearsipan apa saja? Yang pertama pengelolaan arsip, yang kedua penyelamatan, yang ketiga penggunaan arsip, yang keempat penyediaan sumber daya pendukung, dan yang kelima adalah penyelenggaraan diklat. Jadi ruang lingkup yang diatur ada 5 macam. Nah, kita akan bahas satu persatu. Apa yang bisa kita lakukan dalam hal pengelolaan arsip? Misalnya undang-undang menyebutkan hal yang bisa kita lakukan dalam pengelolaan arsip adalah seperti halnya arsiparis itu, menjamin terciptanya arsip, atau di sana menyebutkan menciptakan arsip, terutama arsip-arsip yang akan menimbulkan hak dan kewajiban. Ada lagi arsip-arsip yang akan berakibat pada haki atau hak kekayaan intelektual, dan seluruh arsip yang intinya berkaitan dengan hak-hak keperdataan rakyat. Ketika kita memastikan arsip-arsip itu tercipta, kita sudah berperan serta dalam penyelenggaraan kearsipan, khususnya pada pengelolaan arsip. Nah, yang selanjutnya adalah misalnya setelah tercipta kita bisa menyimpan, melindungi arsip perorangan, arsip keluarga, dan arsip ormas dan orpol. Jadi ketika kita menyimpannya, merawatnya dengan baik, itu adalah salah satu wujud peran kita untuk melakukan pengelolaan arsip. Jadi ketika kita menyimpan arsip pribadi kita, arsip keluarga kita, atau kita bekerja di ormas sebagai bagian dari ormas atau orpol, itu adalah salah satu peran kita untuk berperan dalam pengelolaan arsip, gitu ya. Dan peran serta kita dalam penyelamatan yang selanjutnya adalah melakukan pelindungan dan penyelamatan. Jadi pelindungan dan penyelamatan ini dimensinya adalah melindungi dari segala dampak bencana yang sifatnya alamiah maupun yang sifatnya
manusia. Ruang lingkup yang kedua adalah penyelamatan arsip. Apa yang bisa kita lakukan dalam penyelamatan arsip? Yang pertama dicontohkan di sana, kita bisa melakukan penyerahan arsip statis ke lembaga kearsipan. Itu sangat dimungkinkan. Jadi ketika kita menduga ada arsip statis yang perlu diserahkan ke lembaga kearsipan, maka diserahkan. Saya dulu pernah menyaksikan ada satu orang di Jogja sana, beliau itu menemukan arsip, katanya sih kalau nggak salah ceritanya adalah beliau membeli di pasar loak, kemudian setelah beliau baca ternyata arsipnya menurut beliau adalah arsip statis dan diserahkan ke arsip nasional arsip itu. Jadi sebagai warga masyarakat, sebagai individu, sebagai warga negara, kita bisa berperan dalam penyelamatan arsip statis. Nah, yang kedua adalah melaporkan apabila kita mengetahui sesuatu yang memungkinkan adanya sebuah pengerusakan atau kepemilikan secara tidak sah terhadap arsip-arsip yang semestinya harus dijaga dan diselamatkan. Yang selanjutnya adalah melindungi dan menyelamatkan arsip. Itu dalam hal penyelamatan, melindungi dan menyelamatkan arsip. Yang selanjutnya adalah peran serta kita dalam penggunaan arsip. Jadi kalau undang-undang menyebutkan peran serta dalam penggunaan arsip adalah menciptakan atau pembudayaan penggunaan arsip sesuai dengan prosedur. Jadi kira-kira yang dimaksud adalah setiap lembaga kearsipan dan setiap kita itu bisa berperan serta memperkenalkan bahwa ketika kita menggunakan arsip itu ada ketentuan-ketentuannya, dan membudayakan menggunakan arsip itu memang agak susah. Jadi sependek yang saya tahu, Arsip Nasional itu pernah bekerja sama dengan Asosiasi Guru Sejarah Indonesia. Jadi untuk mendorong penggunaan arsip pada pembelajaran sejarah di sekolah-sekolah, Arsip Nasional kemudian bekerja sama dengan Asosiasi Guru Sejarah Indonesia supaya ada pembudayaan ketika belajar sejarah menggunakan sumber primer, yaitu dari arsip itu sendiri. Lalu bagaimana dengan penyediaan sumber daya pendukung? Yang bisa dilakukan oleh kita, salah satunya adalah melakukan penggalangan dana untuk mendukung penyelenggaraan kearsipan. Yang kedua adalah melakukan pengawasan kearsipan. Dan yang ketiga, kita bisa menjadi sukarelawan. Jadi misalnya terjadi banjir di DKI Jakarta, terjadi tsunami di Aceh, terjadi gempa di Palu dan macam-macam. Menjadi sukarelawan itu tidak harus dalam konteks bencana, tapi juga bisa hanya dalam menyediakan sumber daya pendukungnya. Itu dalam konteks menjadi sukarelawan. Yang terakhir adalah peran serta masyarakat yang dimungkinkan. Seperti yang kita ingat tadi, ada kapasitas sebagai perorangan, ormas atau orpol, dimungkinkan untuk melakukan penyelenggaraan diklat. Tentu kita harus punya kapasitas keilmuannya dan punya otoritas untuk bisa menyelenggarakan diklat kearsipan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita akan ketemu lagi di bab selanjutnya yang akan saya gabung, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sekian dari saya Satimin Sejati untuk Pusat Arsip Indonesia mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.